Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Saudara-saudaraku sesama mukmin muslim di mana saja berada. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam ridho-Nya. Insyaallah selamat dunia wal akhirah. Jadi sebelum saya melanjutkan kabar orang-orang langit, nanti konten saya ini boleh bisa mendapat judul-judul di awal, jadi tolong di subscribe gitu. Jadi sekarang konten saya masuk yang ke-6, perkabaran dari langit. Sekarang ini perkabaran langit akan membahas asal usul Dajjal. Dari mana sih asal usul Dajjal nih? Karena ada yang diterangkan oleh guru-guru kita, baik yang di awal zaman maupun di akhir zaman ini, ya ada bermacam-macam. Ada pertama awalnya kemunculan Dajjal di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya macam-macam lah pendapatnya. Insya Allah itu semuanya benar. Tapi berikanlah juga kesempatan kepada kami untuk mengabarkan perkabaran langit tentang dari mana asal usulnya Dajjal. Dulu sebelum malaikat diciptakan, sebelum jin diciptakan, sebelum Adam diciptakan, pokoknya belum ada makhluk hidup yang diciptakan. Cuma yang ada ketika itu, yang pertama adalah Ahmad. Ahmad nih boleh dikatakan inti ruh, atau boleh juga dikatakan raja di raja ruh. Yang kedua ketika itu ada Nur Muhammad, atau boleh dibilang ruh atau raja ruh. Yang ketiga ketika itu ada Muhammad, yang boleh dibilang itu adalah nyawa. Dan seterusnya ketika itu adalah akal dan nafsu. Itu kejadiannya di langit, kejadian itu di langit. Pada makhluk dijadikan langit atau surga langit. Ketika itu di langit tuh ada surga, ada neraka, ada. Bukan surga atau neraka di akhirat, enggak. Sama di dunia nih, ada surga, ada neraka. Tapi kita enggak membahas itu dulu. Kita membahas asal usulnya Dajjal nih, dari mana?
Jadi kejadian Dajjal nih memang belum ada makhluk dijadikan ketika itu. Belum. Malaikat belum, jin belum, manusia atau Adam belum. Apalagi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kalau alam udah ada gitu itu. Tapi yang isinya belum. Ini kata orang-orang langit. Jadi dari antara itu, daripada Raja Ruh atau Ahmad, atau Raja Ruh atau namakan Nur Muhammad, atau nyawa atau Muhammad, akal, nafsu, maka kita bicarakan nih nafsu. Sebab dari nafsu inilah kejadian Dajjal. Dari nafsu ini. Nafsu, karena kita tahu kan Dajjal ini mengaku Tuhan dia. Jadi yang akal nggak berani, dia akal patuh dan taat pada Allah. Yang membantah, yang membangkang, yang menantang kepada Allah, yang menyamaratakan dirinya dengan Allah atau dengan Tuhan, itu yang nafsu. Ketika nafsu diciptakan oleh Allah, maka ketika ditanya oleh Allah, siapa aku, siapa engkau? Apa bilang nafsu? Aku, engkau. Nah, ini cikal bakal Dajjal nih. Dari sini kejadian dari nafsu. Tapi nafsu yang bagaimana? Pusatnya nafsu, maksudnya pusatnya. Bukan alirannya, pusat nafsu. Pas nafsu kejadian yang pertama cipta Allah tuh. Kan ketika itu nafsu itu dimasukkan oleh Allah ke tempat yang sangat panas. Tapi dia tetap ditanya. Itu aja jawabannya. Aku, engkau. Lalu dimasukkan oleh Allah ke tempat yang dingin sedingin-dinginnya. Ditanya lagi Allah. Nah, jawaban nggak berubah. Aku, engkau. Lalu gak diberi makan oleh Allah, dilaparkan istilahnya, ditanya oleh Allah ke nafsu, baru dia menyerah. Aku hamba, engkau adalah Tuhanku. Baru itu maka berlanjut kepada syariat berikutnya, itulah maka ada puasa dalam bulan Ramadan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi nafsu ini dari sini asalnya. Dajjal maksudnya nih. Dari kejadian nafsu pertama ini. Kejadian Dajjal tuh. Jadi Dajjal tuh cuma nafsu aja dia ketika itu. Itu maka dia katakan Dajjal ini masih gaib. Dajjal ini masih gaib sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, gaib, masih gaib Dajjal. Cuma nafsu doang. Tapi kekuatan nafsu, namanya pusatnya nafsu, dia nanti di akhir zaman bisa aja dia berupa, bisa aja dia berupa menciptakan apanya, lahirnya dia itu, atau jasadnya nih, bisa aja. Inilah kabar dari langit menceritakan. Jadi nafsu, jadi Dajjal ini induknya nafsu atau rajanya nafsu. Jadi bagaimana nafsu-nafsu yang ada? Malaikat kan nggak ada nafsu, nggak ada. Cuma bagaimana di jin ada. Jin ada nafsu, ada akal. Manusia ada. Tapi nafsu yang di jin maupun manusia atau hewan sekalian atau segala macam, itu adalah pancaran dari nafsu pusatnya Dajjal tadi. Dari situ. Jadi Dajjal ketika cuma yang hidup ketika dan dikatakan nafsu itulah. Nafsu itu yang bilang Dajjal. Dan bilang Dajjal itu nafsu itu. Tapi rajanya nafsu. Bukan nafsu yang udah pancarannya, maksudnya udah alirannya, enggak. Yang alir ke manusia ini enggak. Dia induk nafsu itu yang Dajjal. Maka Dajjal nih bisa dia
setiap yang bernafsu umpamanya jin tuh, bisa disesatkannya dan bisa pula dihancurkannya jin tuh. Dajjal tuh kekuatan Dajjal. Pengen tahu kekuatan Dajjalnya? Kayak manusia juga, pokoknya yang setiap bernafsu bisa disesatkannya dan bisa pula dihancurkannya. Jadi ketika itu di sanalah kejadian Dajjal tuh. Nafsu yang pertama tuh, itu dia dikatakan rajanya nafsu. Itu dinamakan Dajjal. Induknya nafsu. Induknya. Jadi maka dia masih gaib. Nah, belum nyata. Maka dikatakan yang menyesat iblis nih contohnya. Kan sudah diterangkan di part 5. Yang menyesatkan iblis ini kan dari jin nih. Padahal dia yang paling taat di langit dulu, surga langit. Imam sekalian mereka. Yang menyesatkan iblis nih suruh membangkang kepada Allah, nggak mau, jangan sujud ke Adam. Ini berarti Dajjal tuh, maksudnya nafsu Dajjal tuh benar yang ada di dalam iblis itu. Gaib dia kesana kesana. Iblis bisa gaib dia kesana ke iblis. Maka iblis ketika itu taatnya kepada Allah, imam sekali malaikat, bisa dia nggak mau tunduk dan patuh kepada Allah ketika disuruh sujud kepada Adam. Itu Dajjal mengganggu tuh. Dajjal. Begitu pula Nabi Adam melanggar hukum Allah. Jangan didekati pohon kuldi. Tapi ketika itu Nabi Adam, istrinya yang dulu dituin sama Dajjal. Akhirnya Nabi Adam juga ke bawah. Itu siapa itu? Yang apanya? Menyesatkannya. Itu Dajjal, masuk dia ke dalam. Dajjal tuh. Dia masih gaib. Tapi ingat ya, Dajjal nih bisa berupa saja kalau dia mau. Bisa. Berupa apa saja Dajjal nih bisa. Tapi pokoknya ketika itu dia masih gaib. Jadi kekuatan Dajjal kalau pengen tahu ya. Jadi Nabi kalau seandainya itulah apanya tadi, rahasia Allah tadi. Rahasia Allah. Allah ini ada yang dilindunginya. Ada pula yang dibiarkan oleh Allah. Kalau dilindunginya pasti ada hikmahnya. Kalau dibiarnya nggak dilindungi, pasti ada pula hikmahnya. Jadi Allah ini pasti penuh hikmah semuanya. Contoh, kenapa iblis bisa disesatkannya? Maka iblis dibuang dari surganya langit. Itu kan tandanya ada kehidupan dunia nanti itu. Ada kehidupan dunia. Begitu pula Nabi Adam alaihissalam. Kenapa disesatkan dan dibuang ke dunia? Itu menandakan ada kehidupan. Maka adalah kita sekarang. Adalah, maka ada agama. Ada peradaban. Ada kehidupan. Itu hikmahnya. Jadi Allah ini kalau dibiarnya Dajjal nih menyesatkan, kalau dibiarin nggak dilindungi, insya Allah pasti ada hikmahnya. Maka coba kalau Nabi Adam nggak dibuang ke dunia ini, itu di surga terus dia nggak berkembang biak kan, berarti nggak terjadi. Dunia nih nggak terjadi dunia. Nggak terjadi dunia, nggak ada alam akhirat jadinya. Nggak ada alam akhirat. Akhirat kan dari ada dunia. Berarti ada hikmahnya begitu. Pula iblis kalau nak disesat dibuang dia dari itu. Karena iblis itu ketat terus dia di surga menjadi imam malaikat dia terus. Tuh siapa yang akan naiknya itu sebagai penguji namanya, yang menguji iman Islam, tauhid, makrifat dari Adam maupun anak dan cucunya di dunia. Itulah adanya iblis. Gitu. Jadi begitu dia terus. Jadi Dajjal ini nafsu bergerak terus ya.
Kadang dicobanya ke Nabi Nuh, sampai kok Nabi Musa alaihissalam. Dia incarnya itu para nabi dan rasul. Bukan orang kebanyakan, enggak. Para nabi dan rasul itu diincarnya. Tapi mana-mana yang dilindungi Allah, Dajjal tidak berdaya. Tapi kan ada juga dibiarkan oleh Allah. Kayak tuh Nabi Zakaria. Nabi yang bersembunyi di pohon. Nabi apa tuh? Ya Zakaria. Saya nggak menghafal-hafal tuh. Itu kan Dajjal tuh. Masuk deh ke diri orang tuh. Tahu dia ini di sini sembunyi. Nah, bukan iblis. Kalau iblis atau setan nggak akan sanggup dia kepada rasul dan nabi dan rasul Allah, nggak sanggup dia. Karena itu udah jaminan Allah. Ketika iblis meminta kepada bermohon, ya Allah, berilah aku nih kesempatan, kabullah doanya. Iblis minta kepada Allah dulu ketika dia udah dilaknat Allah, untuk menyesatkan anak cucu Adam sebanyak-banyaknya. Tapi apa bilang Allah? Kalau yang aku redai, kau tidak berdaya untuk menyesatkannya. Ini nabi rasul. Itu kan diredai Allah itu. Ada ketentuannya itu. Berarti iblis nggak sanggup. Jadi kenapa juga ada bisa disesatkan? Kenapa terjadi pembunuhan? Itu yang bermain bukan iblis, ini yang dikatakan Dajjal. Ketika itu Dajjal itu masih gaib, itu nafsu aja dia itu. Masih nafsu itu. Jadi yang nafsu yang pertama itu dinamakan Dajjal. Induknya nafsu. Bukan nafsu udah yang ada di manusia, itu nafsu. Itu apa namanya itu mah? Tetesannya namanya itu. Atau yang ada di jin, atau yang ada di binatang itu kan tetesan nafsu dari yang pertama, dari induk nafsu itu. Yang Dajjal tuh induk nafsu. Maka Dajjal kan dibilang orang pembohong, ya kan, muka bro. Enggak itu juga makna menurut orang langit. Dajjal ini adalah penakluk jin dan manusia. Nah, itu Dajjal. Jadi sampai bukan zaman bisa juga dia masuk kayak orang-orang yang memiliki kekuasaan dunia, kayak Fir'aun. Kenapa Fir'aun tuh berani dia mengaku dia Tuhan? Itu Dajjal dalam dirinya. Dia masuk kepada orang-orang yang megang kekuasaan dunia, raja-raja. Maka Fir'aun itu mengaku dia sebagai Tuhan. Begitu juga dia terus bergerak. Sampai dia itu ke masa Nabi Isa alaihissalam tuh. Bergeraknya tuh. Bergerak. Maka dibilang, kalau seandainya nabi-nabi dan rasul Allah tidak dilindungi Allah, mamanya, udah bisa disesatkan oleh Dajjal. Itu kekuatan Dajjal. Kekuatan Dajjal itu memang luar biasa. Bisa pula dia membunuh. Tetapi Allah melindungi. Kalau dilindungi Allah berarti ada hikmahnya. Kalau nggak dilindungi Allah berarti ada juga hikmahnya. Jangan ada hikmahnya. Di Dajjal itu bukan dari dulu adanya, dari dulu. Tapi masih gaib. Nafsu itu bergerak sendiri, gaib itu. Belum ada jasadnya. Nafsu doang, nggak ada ruhnya, nggak pula ada nyawanya, nggak ada, cuma nafsu itu doang, nafsu. Tapi nafsu ini induknya, induk nafsu, induk dia sekalian nafsu, raja nafsu namanya. Itu sampai masa Nabi Muhammad dia ada, masa tahun awal ada dia. Cuma kalau kan Nabi Muhammad kan nggak sanggup dia, nggak sanggup. Cuma itu nang sahabat Nabi itu kena di Dajjal tuh. Dajjal yang kena tuh. Yang tahu saya ya kan, kayak Umar bin Khattab kan meninggal tuh. Dibunuh oleh umat Islam juga, kayak Sayyidina Utsman bin Affan, kayak Sayyidina Ali. Itu Dajjal tuh yang masuk ke tubuh orang itu. Karena iblis nggak sanggup ya. Apalagi menghadapi Ali, nggak sanggup. Itu orang-orang yang diridai Allah. Itu Dajjal tuh yang punya kerjaan. Kalau Abu Bakar saya nggak tahu deh apa dia memang dibunuh. Kalau seandainya Abu Bakar menurut kisahnya dibunuh juga, berarti Dajjal tuh yang masuk ke tubuh orang yang membunuh itu tadi. Kalau nak Nabi Muhammad dia nggak sanggup.
terjadinya peperangan antara pengikut Sayyidina Ali dengan pengikut Siti Aisyah, istrinya Nabi, kan pernah perang besar loh. Itu Dajjal juga yang bermain. Bisa dia masuk ke Ali? Bisa. Nggak bisa. Bisa pula dia masuk ke Siti Aisyah. Maksudnya Dajjal nih, pokoknya yang ada nafsunya bisa disesatkannya, bisa pula dilumpuhkannya. Jadi bagaimana? Jadi siapa yang nggak bisa disesatkan Dajjal atau dibunuhnya? Kalau seandainya lindungan Allah nggak ada nih, maksudnya nih. Nah, yang pertama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini aneh ya, memang belum pernah dibuka oleh Ustadz Kiai, belum pernah nih ya. Nah, sebenarnya Nabi Muhammad SAW nggak ada nafsunya nggak ada itu. Tapi kalau ada yang nanya, kok dia beristri juga, makan juga? Nabi Muhammad nggak pakai nafsu dia. Kalau punya istrinya bukan dorong nafsu, enggak. Makan minum bukan dorong nafsu, enggak. Nantilah kita bicarakan. Kita nggak bahas itu. Jadi kenapa dia yang nggak sanggup Dajjal nih menyesatkan atau melumpuhkan kalau dari manusianya cuma 3? Nah, dia akan berhubungan nanti nih, sekarang ini, bukan nanti, sekarang nih udah terjadi perang sama Dajjal gaib mah. Perang di tahap akhir nih udah lebih dari 30 tahun kejadiannya, udah perang sama Dajjal. Tapi kan kebanyakan orang nggak tahu dia. Nah. Yang kedua siapa lagi? Yang tidak bisa dilumpuhkan atau disesatkan oleh Dajjal? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam nggak punya nafsu, nggak punya akal sebenarnya. Enggak, cuma dia ada apa? Dia ada ruh doang. Nabi Isa inilah dikatakan rajanya ruh. Kalau Nabi Muhammad apa? Raja di rajanya ruh. Nah, itu raja di rajanya, inti sekalian ruh. Tapi kita nggak bahas itu dulu. Kita bahas masalah Dajjalnya dulu. Siapa lagi manusia yang nggak bisa manusia yang tidak bisa disesatkan atau dilumpuh oleh Dajjal? Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa? Ya Nabi Khidir juga nggak punya nafsu. Nabi Khidir apa yang ada punya? Nabi Khidir adalah rajanya nyawa. Raja nyawa, pusat nyawa di Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir umurnya panjang sampai sekarang masih dia pusatnya nyawa dia. Tapi kita nggak bahas itu dulu. Kita bahas Dajjal aja dulu. Jadi Dajjal dari dulunya udah bergerak. Itu dikatakan nafsu tuh. Nafsu yang pertama itu yang kata Dajjal. Itu yang katakan Dajjal. Kemana masuk dia itu? Nabi Adam bisa disesatkan. Iblis sendiri bisa. Maupun jin maupun manusia. Pokoknya yang ada nafsunya bisa dilumpuhkan. Sayyidina Ali bisa Siti Aisyah bisa. Kalau nak dilumpuhkan atau dibunuhnya, kalau nak disesatkan, gitu. Kalau iblis nggak sanggup dia itu mah. Orang-orang yang reda Allah itu, orang-orang mulia si Allah nggak sanggup iblis. Sedang iblis saja disesatkan. Iblis yang taat dulu, Izazil namanya. Nah, jadi sampai sekarang udah ada. Itu bertanya lagi. Kenapa terjadinya perang? Kan perang. Selama ini kan belum ada perang le. Kenapa terjadi perang gaib di akhir zaman? Apa penyebabnya? Selama ini kan belum ada perang lagi. Maksudnya perang orang-orang langitnya, orang dunia kan nggak tahu dia ceritanya. Nggak tahu dia. Sudah terjadi perang besar dari 30 tahun yang lebih dulu sampai sekarang terjadi perang besar, perang gaib. Ini nih kalau perang terakhir dan perang terbesar gaib. Kalau dunia nggak ada yang tahu. Mana diterang oleh Ustadz Kiai? Nggak ada. Itu orang-orang langit yang tahu. Pemimpinnya siapa? Itu Nabi Muhammad SAW. Itu dibilang lagi, nggak Imam Mahdi. Imam Mahdi itu gelar atau jabatan tuh imam. Yang gaib ke dalam hati Imam Mahdi itu rekan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam. Jadi udah berperang sama Dajjal, udah 30 tahun lebih dulu. Kenapa terjadi peperang di akhir zaman? Kalau dulunya kan belum ada perlawanan lagi, belum ada nabi-nabi itu, rasul nggak sanggup menghadap Dajjal. Iblis nggak sanggup, jin-jin nggak sanggup menghadap Dajjal.
Nggak sanggup. Jadi kenapa terjadi peperangan di akhir zaman? Itulah ketika itu maka terjadi ledakan di langit. Istilah kiai-kiai itu Ustaz kan ngomong, ada ledakan di langit. Ledakan di langit itu apa? Jadi ledakan di langit udah kejadian 30 tahun yang lebih. Itu namanya terjadi perubahan besar di langit tuh. Maka terjadinya perang gaib sekarang nih. Hah? Kalau nggak terjadi perubahan link, belum terjadi perang besar. Hah? Belum. Dajjalnya akan bergerak terus mencari mangsanya. Apa itu? Kan sudah dibahas juga di part berapa itu. Hah? Perubahan besar di langit terjadi saat di tahap awal atau awal zaman. Hah? Nabi Muhammad kok diberikan Allah cuma menyampaikan doang. Mau beriman tak beriman orang nih, mau segala macam, itu bukan urusannya Nabi Muhammad SAW. Ini yang dimakan jalur hisab namanya. Ini yang jalur hisab. Tapi kalau udah di akhir zaman, kenapa terjadi akhir zaman? Maka di langit terjadi perubahan besar. Allah menyerahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengurus umatnya. Untuk mengurus umatnya semuanya, baik yang hidup di awal zaman maupun di akhir zaman. Itu yang terjadi perubahan besar di langit terjadi. Orang dunia nggak tahu. Nah, di saat itulah berkobar lagi. Maka turunlah ketika itu. Ini maksudnya Imam Mahdi. Seiring Imam Mahdi, turun loh Dajjal. Terjadi peperang leh. Dajjal juga tahu. Karena Dajjal tahu, kalau seandainya ikut diberikan kekuasaannya untuk mengurus umatnya oleh Allah Nabi SAW, wow, ini sengit nih. Semua ketentuan menang kalah lagi. Siapa yang menang, siapa yang kalah? Kalau seandainya di perang gaib ini Dajjal yang menang, bahaya. Berarti akan ada pula nanti jihad dunianya nanti. Dajjal baru berupa nyata Dajjal maksudnya, dan nyata pula Ya'juj Ma'juj, dan nyata pula iblis kayak diceritakan oleh guru-guru kita. Nyata dia. Berarti kita udah kalah. Kalau kalah jihad akhirat, berarti jihad dunia juga kita kalah. Ini akhirat nih yang utama. Tapi insya Allah kalau jihad akhirat ini kita menang. Nih menurut kebanjian orang langit, orang dunia nggak ada maksud ini, nggak ada tulisannya. Dulu benar Nabi Muhammad di awal zaman nggak pernah membuka ini. Ini kan kaji rahasia nih, disimpan namanya itu. Suatu saat di akhir zaman kalau menang, orang-orang langit menghadapi Dajjal dalam perang gaib ini, maka nanti Dajjal nggak nyata di dunia lagi, di perang dunia Dajjal nggak nyata, Ya'juj Ma'juj nggak nyata lagi, iblis nggak nyata. Jadi apa yang dihadapi nanti lagi? Orang langit atau bersama-sama dengan orang dunia ini, yang dihadapi cuma setan-setan lagi, jin kafir. Atau bisa juga setannya kan, ini mohon maaf ya, mohon maaf, ini kan kita kan ngomong secara sama umat Islam ya. Yang kita hadapi nanti jelas jin kafir dan ya manusia kafir. Jadinya kalau lagi dunia itu udah jelas itu nanti. Jadi cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.